pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian: kehidupan dan kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak disebar seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitakan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Amin atas firman-Nya pada pagi hari ini. Di sini saya menyimpulkan satu tema, yaitu menentukan masa depan. Menentukan masa depan. Shalom, selamat berjumpa bagi kita di tempat ini untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk melalui khotbah ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, jika kita menginginkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan supaya sesuatu yang diinginkan itu bisa tercapai? Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika kita menginginkan apa yang harus kita lakukan supaya sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai, di sini tema kita yaitu menentukan masa depan. Menentukan masa depan. Di masa kita harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapat apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memahami bahwa apa yang dilakukan hari ini sangat menentukan masa depan kita. Bisa kita lihat dari Matius 7 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 6. Dalam pembacaan kita Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 menjelaskan atau menekankan bahwa untuk meraih sesuatu, hal itu harus melalui proses yang dikehendaki. Tidak mudah, namun tidak jarang orang
mendefinisikan masa depan itu seperti baik baginya dan bagaimana memperjuangkannya. Namun di samping itu ada juga orang yang tahu tentang apa baik dalam mengambil keputusan untuk meraihnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya harus meletakkan pandangannya pada keyakinan kita bahwa hal yang baik yang melampaui segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini Musa memberikan contoh untuk kita bagaimana kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Musa mengarahkan bangsa Israel sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Di situ sangat jelas Musa menunjukkan masa depan yang baik bagi mereka, dan itu sangat menentukan masa depan bangsa Israel. Masa yang ditawarkan Musa itu adalah masa dengan yang memberi kehidupan dan lanjut umurnya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kita semua, apakah semua mau seperti bangsa Israel? Tentunya semua kita mau. Dengan masa yang diinginkan oleh Tuhan atau yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita. Masa depan sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Jika kita yakin, kita pasti bisa. Mari saudara-saudaraku sekalian, memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, agar masa depan kita sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Agar kita atau pemuda-pemudi memiliki komitmen untuk memilih masa depan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya kita memahami bahwa kehidupan atau masa depan kita itu sangat penting. Memahami seperti apa kehidupannya, seperti apa kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 menjelaskan bahwa masa depan itu sungguh ada. Karena itu, saudara-saudara, mari kita berkomitmen dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita dan terus memastikan bahwa kita sedang pada masa yang sesungguhnya atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini kita menyimpulkan bahwa kita terus meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa tidak ada masa depan yang lebih baik daripada masa depan yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita.
Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku sekalian, berusahalah sekeras mungkin untuk meraih sesuatu dengan ajaran firman Tuhan kepada kita. Tetap pegang teguh dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kehidupan dan berkat bagi mereka yang taat dan mengikuti jalannya. Amin atas firman